streak pertama mereka. Apakah Aura Fire dengan 5 kalinya akan patah? Atau bahkan EVOS Legends hanya butuh 2 kali lose streak aja untuk kembali lagi menuju ke top klasemen MPL Indonesia. MPL Arena, mana sambutannya? Mari menuju ke dalam Lane of Down untuk game kita yang pertama antara Sang Macan Biru atau Sang Naga Merah. Alright, ini dia Sang Naga yang sedang terperangkap di dalam penjara lustrik. Akankah berhasil menggedor dan berhasil membantai Sang Macan? Tapi kita lihat di arah top lane sana dari Psychots masih tidak bisa terlalu terburu-buru. Kita tahu Terizla too strong, damage-nya terlalu tinggi. Tidak bisa langsung dihantam begitu saja, butuh waktu yang tepat. Tapi Hijumi, early gaming aggression yang dia lakukan ini selalu menimbulkan banyak pertanyaan untuk tim-tim lawannya nampaknya. Buat kalian semua, kita tahu ini adalah roster official timnas kita. Wow. Kita tepuk tangan dulu, kita harap mereka berhasil membawa emas. Mari kita dukung, apapun pilihannya, siapapun yang berjuang nanti. Kewajiban kita adalah mendukung ya semaksimal mungkin ya guys ya. Ingat, siapapun yang bertanding kita yakin akan membawa emas untuk Indonesia. Amin. Ya, amin. Amin. Dan kita berdoakan ya yang terbaik tentunya. Dan kali ini di 1 menit kita yang pertama. 3 orang ya tadi ya. 3 orang. EVOS ternyata. Legends ya ada di timnas ya. Betul. Dan ya itu mungkin yang bisa dibilang dan harus diakui ya. EVOS Legends mereka memang kuat untuk di season kali ini. Terlihat juga dari pergerakan pemain-pemain EVOS Legends yang sering banget untuk memberikan space ke arah seorang Brans. Dan Brans ini adalah salah satu gold laner yang menurut aku meskipun di keadaan yang terpuruk banget dari EVOS Legends, dia selalu bisa dapetin timing dan space-nya untuk mendapatkan farming. Konsisten ya. Iya, jadi masih unggul sebenarnya kalau dibandingkan dengan gold laner lainnya. Dan dilihat ini, Brans ini juga salah satu gold laner yang cukup fasih untuk farming menurut aku. Jadi bisa kita bilang dia tuh emang kuat untuk dari segi laning phase-nya. Jadi tidak harus takut untuk memberikan Brans ini seorang diri. Sedangkan Turtle, objektif gaming kali ini akan dilepas begitu saja. Diamankan oleh Van tanpa ada sedikit pertukaran. Dengan powernya tas yang dia miliki sekarang. Tidak terlalu tinggi. Cuma aku penasaran tas ini akan nge-build ke arah mana nantinya. Aku penasaran. Karena Kaja itu kalau di arah magical damage itu sakitnya setengah mati. Bukan main. Aku kalau main Kaja di XP Late, dengan Shadow Twin Blade aja itu udah enak banget mainin ya. Kalau menurut aku ya, pribadi ya, kayaknya dia bakal build defensif sih. Oke, berarti defensif ya. Lebih Iya. bermain ke arah crowd control dari defense judgment ya. Masih tetap mengandalkan 3 player utama mereka ya. Tapi Tas di depan sana, Flicker telah digunakan bersama dengan Watchers. Dipaksa bisa dibilang secara tidak langsung. Karena kalau misalnya terkena defense judgment di bottom lane sana, itu udah pasti nggak bisa kemana-mana. Kedua, di defense judgment, langsung reverse time tapi Sager kali ini gagal berhasil ditangkap oleh seorang Tas terlalu jauh Van. Untuk head to head, nampaknya Van juga nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Karena ingat ada defense judgment, tidak bisa bergerak sedangkan Fluffy di arah top lane. Fluffy mencoba untuk tertangkap oleh seorang Psychos. Iya. Tapi lihat power 4 memory yang masih dipertahankan oleh para pemain dari tim EVOS Legends masih tidak bisa menumbangkan siapapun. Early agresivitas gaming yang dimiliki dari mereka berdua, nampaknya belum ada point kill yang tercipta kali ini. Iya, masih bermain lebih berhati-hati juga, apalagi posisi dari EVOS Legends yang mereka ngebawa Dreams di sini untuk efek anti-CC-nya. Oke, nampaknya di arah bottom lane akan ada tim 4 berikutnya. Flicker tadi keluar bersama dengan Dream Side Journey Save the Day. Tapi Brans harus sudah mulai memikirkan damage yang akan dia terima nantinya. Itu ada absorb damage, bayangkan kalau enggak. Tapi sebentar lagi akan terjadi sesuatu. Akankah para pemain dari tim Aura ini akan terpick off? Tapi nampaknya tidak. Iya, tampaknya akan sedikit bermain lebih disiplin. Terutama mungkin Tas yang lebih memprioritaskan gimana caranya dia nge-pick off ke arah facehugger. Dengan inisiasi yang dibuka juga dari pemain-pemain EVOS Legend ini harus banget di follow up. Karena akan sedikit sia-sia kalau defense judgment-nya memang tidak ada follow up. Dan sementara Hijumi kali ini bakal mencoba untuk menemani pemain-pemain dari EVOS Legend yang
sudah melihat pergerakan dari Aura Oke. dan melakukan kontesnya. Hai tahu banget dia gimana caranya ngontrol ke arah Turtle karena dia seorang jungler tapi Van berada di garis depan akan coba dipasih Egli Agresen dan bahkan Ivan Jasmine berhasil mendapatkan satu point kill first blood mendapatkan Retribution Van berhasil mengamankan posisi di sisi sebaliknya Blessing duet from Couple K membuat para pemain dari Immortal Legend berantakan a press war bahkan para pemain dari tim Aura Fire mereka terperangkap satu Van berada di garis depan tidak bisa ditumbangkan Cyclops yang harus hilang para pemain dari tim Aura Fire berhasil mendapatkan double kill early gaming yang sangat cantik dari Aura Fire. Iya, dan bahkan satu buah objektif Turtle berhasil diamankan lagi oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Hai, yang tadi Oji udah bilang, ini orang tahu caranya untuk mengontrol dari sisi objektif Turtle-nya. Tarik ulur yang dibuka juga, dan bahkan itu memaksa dari pemain-pemain EVOS Legends harus mereka yang masuk. Buset, Feder STG terlalu sakit, Ying-Yang Overton dipaksa untuk memukul mundur saja, tapi Couple K terpukul mundur ke arah belakang dengan satu buah Battle Mirror AMS BMI. Membuat dirinya tidak bisa masuk lebih dalam lagi terhadap Brans. Dan seluruh caster menuju ke arah EVOS Legends dan Aura Fire. Saya sendiri karena saya penasaran. Dan saya melihat ada potensial dari diri seorang Van untuk bisa mendapatkan kemenangan kali ini. Iya, dan kali ini dengan adanya pergerakan dari Aura, mereka mencoba untuk kasih pressure-nya ke area gold lane-nya. Karena Kabuki yang harus dikasih space. Ngebawa Cloud kali ini, bisa ngedrag game ini sampai ke arah late game tentunya adalah tujuan dari Aura Fire sendiri. Apalagi mereka juga ngebawa high ground. Dan dimana emblem dari seorang facehugger tentunya masih dengan dengan adanya satu buah magical worship. Dengan adanya penetration dari magical attack-nya ini akan menambah sedikit damage untuk seorang facehugger. Sementara kalau dari kedua gold laner memang ada sedikit perbedaan emblem. Dimana Brans lebih mengamankan untuk killing spree, mendapatkan movement speed dan juga efek legend sedikit. Untuk seorang Brans ketika dia bisa berhasil untuk menemukan satu pemain. Oke, hampir saja tadi kita lihat Van itu bisa di all in. Tapi nampaknya dengan tidak ada Brans, mereka masih belum mampu untuk bisa menguntungkan seorang Van di depan. Objektif gaming kembali lagi akan menjadi pertukaran. Dua match terakhir akan menjadi lebih pasif tandanya. Ini permainan mereka cukup adil tapi Hai kembali menjadi korban selanjutnya. All in terhadap Hai ternyata menimbulkan sebuah distraction. Hai adalah seorang roamer yang akan memberikan badannya dan turtle-nya akan ditukar dengan seorang Hai. Keuntungan tetap di tangan dari Aura Fire. Kenapa? Secara tidak langsung mereka membuat Kabuki ini tetap kaya. Kabuki ini tetap bertahan di laning-nya, tetap farming, tetap punya gold dari turtle dan bahkan kalau bisa mengungguli dari segi goldnya seorang Brans. Ya, dan itu bahkan udah bisa dibilang sedang diungguli oleh Kabuki yang dimana dia udah punya Demon Hunter Sword dan bahkan Golden Staff. Yes. Kalau kita tahu dengan Demon Hunter Sword ini, lini depan dari pemain-pemain EVOS Legends bisa dirontokkan Cyclops. Kemungkinan akan coba untuk dipok oleh Kabuki. Sementara Brans di sini masih ongoing tentunya untuk satu item lagi yang dimana Blade of Despair sudah diamankan oleh Brans. Dia kalau mau bikin ke penetration dia bisa bikin ke arah Malefic Road atau Heptasis. Heptasis dia bisa, Heptasis tapi lihat watch dikeluarkan. Di arah top lane sana, Time Journey dari seorang Chris akan dibuka ada Brans. Gak bisa bertahan lebih dalam lagi. Brans, one last hit, berhasil didapatkan oleh seorang Hai dari top lane tapi mereka tetap kehilangan dua playernya. Dua dibalas dua dengan keuntungan yang sama. Membuat para pemain dari tim EVOS Legend gak bisa lagi untuk melakukan invasi tambahan. Karena Brans tetap tumbang bersama dengan Dream. Itu equal. Kabuki dan juga Hai sama-sama tumbang. Dua sama. Dari poinnya juga God laner, roamer. Iya, tapi posisinya Kabuki memang sempat untuk dapetin laning yang lebih baik tadi di area atas. Karena mau gak mau Brans dengan gak adanya turtle objektif yang berhasil diamankan oleh EVOS Legends. Bransnya jadi harus sibuk untuk ke area mid untuk bantu nge-clear. Sehingga rotasinya ini gak akan dipotong oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Dan kalau kita melihat facehugger yang ngebawa Varsha dengan satu buah Feather Ice Strike. Ini zoningnya tuh bener-bener dilakuin abis-abisan sama pemain-pemain dari Everest. Sehingga EVOS Legend mereka sedikit ketahan di area depannya. Mereka nggak bisa kayak sembarangan tas maju. Apalagi tas kita tahu dia bawa Retribution. Jadi nggak akan ada efek surprise initiation yang dibuka sama seorang tas. Ini mungkin sebenarnya permainan yang terperangkap oleh Aura Fire adalah salah satu jawaban. Kalau misalnya kita berada sempat di top klasemen atau kita berada di puncak klasemen, kita tuh menjadi sorotan. Nah ketika kita menjadi sorotan, EVOS Legends apalagi mereka kan habis win streak kan. Iya. Itu kan banyak banget tim yang pengen gimana caranya mematahkan mereka. Permainannya mereka dibedah, dibaca, dicari kelemahannya. Dan mungkin salah satu minus dari top klasemen sempat kan memegang top klasemen ya itu yang berat. Dan sekarang Aura Fire bisa dibilang lebih bermain tanpa beban.
Iya. Walaupun secara tidak langsung dia memiliki beban paling banyak dengan 5 kali lose streak. Tapi mereka bermain kayak ya udah kita bermain. Tapi Fluffy versus Brans masih ada time journey. Fluffy mencoba all in begitu saja. Fokus di arah depan, suara 4 memori gak bisa menuangkan seorang Fluffy. Tapi Psychos berhasil mendapatkan Parshanya. Ternyata blessing duet from Kabuki. Belum bisa menumbangkan siapapun. Di garis depan, one last hit dari Kabuki. Berhasil membuat blessing tumbang depan sana dan retribution from Fun. Save the day. Aura Fire hampir saja kalah dari team fight ini. Tapi lihat di depan sana, EVOS Legends masih coba untuk bertahan. Fun gak akan ada yang bisa numbangin dia. Tidak punya power, tidak punya damage. Tas gak punya power untuk mengadu retribution kali ini. Cimomo karena dia kehilangan 2 level. Iya, dia tertinggal dari segi levelnya. Fun yang lebih unggul tentunya dengan adanya Perfect Turtle yang dimakan oleh Aura Fire dan bahkan Tas sedikit terhambat dengan adanya ngebawa ke Aja Jungler ini yang mungkin sempat dibahas juga tadi sama Oji. Dan sebelum itu kita akan membahas dari instant reply by Samsung. Tas udah menarik ke arah seorang Fluffy, tapi di area belakangnya mereka lupa Kabuki ini masih terlalu free, belum join team fight. Sehingga ketika restore skill udah dipakai oleh pemain-pemain dari EVOS Legends, Kabuki udah tinggal ngecicil aja. Tadi yang dapetin killnya Grok bukan Brans, makanya Brans gak nambah tuh tadi darahnya kan. Kalau nggak salah, kalau dia killing spree-nya nambah mungkin masih bisa selamat dari seorang Kabuki sih. Harusnya ya. Brans cuma temuin 1 sih tadi. Iya, tapi posisi Fluffy ya? Maybe ya, coba tadi aku harusnya iya sih. 1 point kill diamankan oleh dia. Tapi EVOS Legends kali ini tertinggal dari 2000 gold yang mereka miliki menuju ke arah 3000. Di arah bottom lane terdorong dari 2 wave secara bersamaan top and bottom. EVOS Legends mereka sedang mempertahankan base mereka, tapi kayaknya masih cukup mudah. Karena masih ada Kagura, tapi Brans damage-nya harus coba dikalkulasi lagi dari seorang Vesager. Terlalu tinggi, apakah respect item akan dibuat oleh seorang Brans? Sekarang mungkin dengan adanya Brans yang tidak memiliki power dari goldnya sekarang, dia lebih fokus ke arah damage-nya terlebih dahulu. Sedangkan ini dia dilemanya. Brans harus tidak terdeteksi di saat team fight, tapi Tas bisa memaksa Fun masuk ke dalam turret. Mencoba dipaksa, fokus ke arah high, tapi Fluffy berhasil memotong team fight yang dimiliki dari tim Aura Fire. Kabuki menuju ke arah backline, blessing sudah dikeluarkan, Kabuki terperangkap, one last hit, double kill from King Brans. Berhasil membuat para pemain dari tim Aura Fire kocar kacir. 3 player ter-take down, memberikan nafas untuk EVOS Legends. Tapi Dreams with Flicker memaksakan mendapatkan Vesager. Nampaknya sayang sekali Dreams. Belum cukup waktu untuk bisa menumbangkan Vesager karena dia masih memiliki 1 buah Flicker Bamochan. Iya, Flicker yang udah dibuka sama Dreams kali ini bakal jadi informasi yang cukup penting karena pemain-pemain dari Aura Fire mereka bisa aja kalau mau ngepok balik ke arah serang Dreams. Tapi melihat pergerakan dari Brans yang sudah mulai join team fight di area mid-nya, Aura Fire mereka lebih respect. Lagi-lagi ketika 1 buah penalty zone dari Fluffy mencoba untuk ngedapetin momentum yang secara berkelanjutan untuk Aura Fire, EVOS Legends mereka masih untuk menahan posisi dari Brans tadi yang di area belakangnya itu sempat ngeluarin Corrosive Strike. Jadi ketika Kabukinya ketangkep dengan 1 buah split juga dari seorang Psychots, ini dikombokan dengan adanya Corrosive Strike dari seorang Brans. Jadi posisi dari Kabuki tentunya nggak bisa battle mirror event mundur dan keburu ke pick off dengan damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Wih, Brans sudah mulai dikasih buff tapi watch out telah dikeluarkan. Psychots menangkap 1 high dan all in terhadap seorang high. Membuat para pemain dari tim EVOS Legends mendapatkan 1 celah lagi. Mereka bisa team fight di arah Objective Gaming Bapak Lord yang terhormat dengan 4 versus 5. Apakah mereka mampu berhasil mendapatkan Lord yang terhormat kali ini? Tas di garis depan memberikan distraction. Psychots belum merubah menjadi split-split. Belum ada target yang dituju. Tapi yang pasti adalah gimana caranya Fluffy ini tidak terdeteksi menuju ke arah seorang King Brand. Langsung ada Tas. Adjustment masih ditahan begitu saja. Lot sisa seperempat. Mampukah mereka bertahan? Time Journey dikeluarkan. Dapat memory. Membuat hilang 1 point kill. Dan Tas mengamankan retribusi dengan sangat luar biasa mahal. Fun versus everybody. Dan press word yang gak mampu memporak-porandakan EVOS Legends. Bahkan Watchers-nya gak kena ke siapa-siapa. Almost a wipe out. Aura Fire yang tadinya dia memegang seluruh keunggulan yang mereka miliki. Bahkan bisa one strike push. Ini bencana untuk Aura Fire, Mamochan. Agak sedikit terburu-buru ya dari Aura Fire dan bahkan EVOS Legends. Alright, all in begitu saja. Fokus dapat memory. Wipe out. Dan fokus karena pace-nya. Fluffy mencoba untuk membalikan kembali keadaannya. Prat! Tershutdown. Dreams juga hilang begitu saja. Mundur perlahan. Sedikit demi sedikit. Kabuki harus dipaksa dengan time
time journey-nya. Saika sudah gak bisa diselamatkan kembali. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka harus sedikit demi sedikit mundur. Karena kalau mereka terwipe out, ini bisa jadi bencana untuk mereka. Gagal N yang dilakukan oleh tim Aura. Sang naga menolak dikandangkan oleh sang macan. Wow, ini menurut aku dari kedua belah tim mereka harus lebih menghitung ya. Kira-kira dengan resource skill yang digunakan dari kedua belah tim. Contohnya kalau kita ngomongin nih masalah item in-game by Dunia Games di menit ke-15 kali ini. Dari Kabuki udah dapetin powernya, dia udah punya Cross Strike, dia udah punya 3 item yang bakal menunjang dari segi attack dan bahkan attack speednya. Kita tahu dia punya Golden Staff, kita punya Demon Hunter Sword dan bahkan Wind of Nature di tangan seorang Kabuki. Di sisi lain dari Brans, dia udah punya Corrosive Strike dan juga Malefic untuk mendapatkan attack penetration-nya. Sementara mungkin lagi menuju ke arah satu item lagi yang dimana ini Heptasis juga bisa kasih penetration. So dari physical damage memang Brans di sini terlihat udah benar-benar sakit banget. Tapi semua balik lagi ke positioning dari seorang Brans. Kalau di team fight, karena dia masih belum punya Wind of Nature. Iya. Dan kemungkinan kalau misalnya memang tidak ada Wind of Nature, Immortality bisa jadi pilihan untuk Brans. Tapi kalau kita ngomongin masalah team fight Lord terakhir ya, itu agak terburu-buru, tapi... Oke, all in terhadap Hai, tapi ternyata mereka berhasil memaksakan Hijome! Oh my God! What a miss move from Hijome! Dia paksakan flicker garis depan, dia paksa yang overturn-nya, dia hilangkan pondasi dari sang Aura Fire. Tidak ada facehugger, no high ground defensive. Apakah mereka akan memaksakan menuju ke arah mid lane? Tapi nampaknya permainan dari tim Aura Fire mereka harus menjaga posisi facehugger. Facehugger gak boleh lengah seperti tadi. Mungkin yang ditakutkan adalah defense judgment task. Tapi ternyata outplay atau out of the box pergerakan dari Hijome itu membuat facehugger terkejut terheran-heran. Itu yang tadi mau aku bahas. Ketika tim fight Lord sebelumnya, Hijome itu benar-benar ngincer ke arah facehugger. Dia benar-benar langsung pakai Yin yang overturn-nya hanya ke arah facehugger. Dan itu terjadi lagi di posisi mid. Sehingga membuat timpang dari tim fight yang Aura Fire mereka kehilangan 2 member. 3 melawan 5 tentunya bukanlah hal yang diinginkan oleh Aura Fire dan bahkan EVOS Legends. Mereka punya chance yang besar untuk paksa tim fight lagi sebelum mungkin komit ke area Lord-nya. Ya mungkin dia tahu dia akan di-all-in oleh Yin overturn. Tapi Momochan mungkin dia tidak tahu kalau akan ada flicker all-in terhadap dirinya. Sedangkan facehugger sekarang masih memiliki flicker yang overturn dari keluarkan. Hai mundur ke arah belakang, time journey Brans mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lihat dia Sakaratul Maut, tim fight masih terjadi. Drain di garis depan udah tidak ada, time journey kembali, flicker telah dikeluarkan. Fluffy di garis depan mencoba ditumbangkan Brans, terlalu sakit damage-nya, nggak bisa dibendung kembali. Van dan Thor tempat memory, akhirnya menumbangkan immortality yang dimiliki dari Fluffy, tapi di belakang sana Kabuki save the day. Kabuki kali ini lo game for triple kill. Saikon di depan sana masih coba untuk bertahan, mencoba untuk memberikan distraction waktu yang sangat mahal. Tapi lihat facehugger lebih fokus mendorong ke arah objektif yang mereka miliki, Momochan. Iya, dan dengan adanya Brans yang udah kena cicilan 1 buah Feather Ice Strike dari facehugger, itu menjadi kunci penting di mana Aura Fire mereka udah dapat informasi Bransnya agak sedikit mundur dan ini bakal dimaksimalkan ketika Aura Fire mulai masuk ke area base-nya. Oh my God, ini bencana! Saikon bakal coba ditumbangin, hingga overturn from Hijome. Berhasil melakukan distraction, Watch dikeluarkan, Saikon take down, tersisa 2 player tapi Ingat, mereka bisa saja memaksakan, tapi bisa kembali kehilangan momentum yang mereka miliki. Saling baku hantam, sang naga dan sang macan, para pemegang Lost Streak tidak mau mengendorkan sama sekali tim fight yang mereka miliki. Anti kendor-kendor klub Sai di game yang pertama kali ini. Iya, dan terlihat ya ketika facehugger berhasil untuk dikasih space ngebuka 1 buah Feather Ice Strike. Hijome masih cukup jauh tadi berada di area posisi mid, jadi EVOS saja mereka sebenarnya dari segi team fight mereka siap nggak siap sebenarnya. Karena posisi Hijome nggak ada yang bisa ngeganggu ke arah facehugger. Dan Dreams tadi, dari Brans udah kepok sama damage dari Feather Ice Strike-nya facehugger. Dan kayaknya harus respect sih. Mungkin ada 1 buah Athena Shield yang bisa dibikin oleh Brans atau mungkin Immortality. Atau bahkan kita bakal melihat kali ini apakah Aura Fire. Lihat semua damage-nya dilahap sama Van. Dimakan begitu saja, tapi lihat ada Tas di depan sana. Mencoba dipaksa, Fluffy sudah loncat, Brans masih free di arah belakang. Kabuki belum memberikan sedikit instingnya. 1 hilang Tas, langsung ada blessing duet. Menuju ke arah Brans, ditutup begitu saja. Masih ada damage turret yang diberikan. Para pemain dari tim EVOS Legends masih mempertahankan, tapi lihat di arah belakang sana. Surprise attack from Hijome, belum terjadi. Tapi Hijome telah terdeteksi posisinya. Brans coba di all in. Para pemain dari tim EVOS Legends mempertahankan base mereka. Dan ternyata itu dia. Surprise attack from Hijome. Flanking from mid laner mereka. Berhasil membuat
membuat para pemain dari tim EVOS Legends selamat dari endgame yang mereka miliki. Kabuki terbangkap di garis depan, one last set untuk seorang Fan, tapi nampaknya gak berhasil. Hayal silat, immortality-nya dipecahkan dengan sangat mudah, membuat para pemain dari tim EVOS Legends masih mempertahankan base mereka. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Wow, ini gila banget match yang seru banget, dan lihat deh dari Brans yang dia tahu dia benar-benar gak boleh tumbang. Gak boleh sampai tumbang karena damage deal dari EVOS Legends ini benar-benar berpangku sama Brans. Kalau Brans tumbang ini bakalan end buat pemain-pemain dari Aura Fire. Dan kalau kita ngeliat dari item in-game by Dunia Games, ya dimana sebenarnya untuk 19 menit kali ini udah gak terlalu impact banget karena udah pasti udah ada immortality di tangan 3 pemain dari Aura Fire. Dan sementara untuk physical defense yang dibuild sama Aura Fire ini, mereka harus benar-benar udah respect dengan damage yang mungkin diberikan sama Brans. Ketika mereka nggak bisa dapetin Bransnya, tentunya ini nggak akan nyaman teamfightnya untuk Aura Fire. Sama seperti EVOS Legends, kalau Kabuki yang nggak tumbang, tentunya ini juga nggak akan baik-baik aja untuk EVOS Legends. Dengan adanya satu buah Malefic Roar di tangan Kabuki, attack penetration di tangan Cloud di menit ke-20 ini akan lebih sakit. Damage still memang masih dipegang oleh Brans, tapi Kabuki juga tidak Dipaksa. kalah. Oke, Dreams akan dipaksa mengeluarkan satu buah time journey-nya. Immortality telah dapatkan, langsung hilang begitu saja. Dreams benar-benar trigger disiplin. Selama bukan untuk Brans, dia nggak mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Lihat, si burung kecil ini benar-benar setia dengan god laner-nya. Bahkan ada Fluffy di garis depan sana, mencoba di all in. Brans masih memberikan free hit, tapi para pemain dari tim Aura Fire mereka sadar, mereka harus ambil seluruh sword skill, mereka harus pecahin dan kalau bisa flicker dari Brans itu terpakai agar nanti tim fight objektif di arah world berikutnya. Mereka nggak harus pusing-pusing nyari di mana Brans berada. Dan ini dia, seseorang yang cukup spesial yang menurut aku, yang menjadi highlight Momochan, Psychots ini yang mungkin sekarang kita lihat, dia agak kurang untuk melakukan zoning out ya. Tapi Tas terperangkap, Federation telah dikeluarkan, Retribution telah didapatkan. Tapi Psychots di depan sana mencoba fokus menuju ke arah seorang Hai. Dipecah didapatkan, hilang satu. Hai juga, satu untuk satu. Tapi power of Retribution-nya hilang dari EVOS Legends. Sedangkan di sisi berikutnya, Vesaga bersama dengan Hijube, satu untuk satu. Dan shutdown, EVOS Legends gak memiliki high ground defensive. EVOS Legends gak memiliki power of retribution yang harusnya Lord kali ini di tangan oleh tim Aura Fire. Harusnya ya, karena posisi dari Tas tentunya akan tumbang dan respawn di menit ke-21 akan lebih lama. Meskipun facehugger yang dia udah tahu banget pokoknya dia bakal diincar mati-matian sama Hijume. Dan bahkan ini akan menjadi objektif Lord yang tidak akan bisa dikontes oleh EVOS Legends karena mereka tidak memiliki retribution. Dan satu lagi, flanking dari Hijume ini gagal. Karena iya, sekarang facehugger masih bisa di backup dan di cover oleh Kabuki dan juga seorang Fluffy. Mungkin kalau misalnya tadi facehugger satu lawan satu ya, mungkin masih bisa dimenangkan. Iya. Tapi Kabuki benar-benar dia fast respon untuk membantu pergerakan dari seorang facehugger. Sedangkan Fluffy di garis depan yang benar-benar tidak bisa dibekuk lagi gameplaynya, terlalu barbar ke garis depan. Dan bahkan Fluffy orang yang membuat tim EVOS Legends kebingungan untuk ngedeal damage. Dia harus ngedeal ke siapa? Kan di depannya udah terlalu banyak tembok banget, bahkan Hijume udah terkena satu ultimate, penalty zone yang gagal mendapatkan Hijume. Fluffy, damage-nya masih harus diperhitungkan kembali. Psycho battle everybody di garis depan, nampaknya gak cukup. Immortality-nya pecah, bahkan Tas gak bisa menyelamatkan siapapun. Winter Transition-nya sedikit terlambat, membuat EVOS Legends kehilangan satu playernya. Belum ada Kabuki, dapat memory, time cerita dikeluarkan. Lord masih dipertahankan, tapi Fan, Immortal-nya pecah, gak bisa fokus ke arah base. Dan bahkan Brans sampai menggunakan satu buah flicker yang dia miliki. Master Kill, Brans hilang, ini bencana. Aura Fire sang naga berhasil menyemburkan apinya di game yang pertama.